Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah berdoa tadi? Sudah, Ibu. Ketua kelas ada yang tidak datang? Ada semua, Ibu. Iya, Ibu. Ngapain, Pak? Eka sakit perut, Ibu. Masih tulis. Oke, baik adik-adik. Kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan. Yang satu orang baca. Saya, Ibu. Rantai makanan. Oke, rantai makanan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Coba adik-adik lihat gambar ini. Oh, belalang itu. Ada di sini ada apa saja? Belalang. Katak. Ular. Jamur. Rumput. Nah, ini mau tanya dulu. Kalian beli gambar. Nah, menurut kalian, adik ini kata dia memakai apa? Halo. Belalang, Ibu. Kata memakan mana? Kata memakan Belalang. Kata memakan ular. Belalang, Ibu. Belalang. Sedangkan ular dia memakan apa? Katak. Kata. Nah, di sini ada gambar tikus. Tikus. Menurut kalian tikus ini dia makan apa? Makan padi. Makan padi. Oke, baik adik-adik. Nah, jadi adik-adik, rantai makanan merupakan proses makanan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Nah, jadi adik-adik, setiap makhluk hidup itu dia membutuhkan suatu energi untuk hidup, dan makhluk hidup juga mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan. Ya, Ibu. Nah, adik-adik, dalam rantai makanan itu terdapat makhluk hidup dengan beragam peran, yaitu adik-adik ada produsen, ada konsumen, dan ada penyurai. Nah, jadi adik-adik, dalam proses rantai makanan itu, proses terjadinya makan dan dimakan ini, yaitu berada dalam satu urutan tertentu. Ya, Ibu. Nah, jadi adik-adik, setiap tingkat dari rantai makanan itu yaitu memiliki sebuah ekosistem yang dikenal dengan sebutan tingkat trofik. Nah, adik-adik, tingkat trofik di sini itu merupakan posisi atau tingkat suatu organisme dalam rantai makanan atau jaring makanan yang menentukan bagaimana organisme tersebut memperoleh energi dan nutrisi. Nah, jadi adik-adik, yang satu lagu pintu loncah. Ya, Ibu. Pintu dulu. Jadi adik-adik, rantai makanan juga itu merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Makanan, Ibu. Nah, meskipun dia terlihat sama, namun keduanya itu ada bedanya. Jadi adik-adik, urutan pada rantai makanan itu dia itu urutannya itu secara berurut, dan biasanya itu dia mulai dari produsen, ada produsen primer, ada konsumen, dan juga ada penyuplai. Nah, sementara adik-adik pada jaring-jaring makanan itu dia itu merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Selanjutnya kita adik-adik ke komponen rantai makanan. Nah, sebelum ke komponen rantai makanan, kita lihat dulu semuanya berdiri dulu. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Where it? Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada konsumen satu, konsumen dua, juga penyuplai.
kita belajar berkoneksi. Ada produsen, Kemudian kita hewan orang macam pengurai contohnya jauh hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. ulang ibu. Ulang ibu. Apa ini siapa? Sing di mana sih? Apa untuk kata jujur? Kasih aku ini kasih. Dari putih belakang, Nani, Ocha. Sing di mana sih? Oke baik adik-adik, kita lanjut ke komponen rantai makanan. Komponen rantai makanan adik-adik merupakan proses makan dan dimakan dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan ini yaitu berlangsung secara terus-menerus dengan komponennya masing-masing. Nah adik-adik, ada 3 komponen dalam rantai makanan, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai atau dekomposer. Dekomposen. Nah, kita mulai penjelasan dari pertama yaitu dari produsen. Nah, adik-adik, produsen itu merupakan organisme yang memiliki kemampuan membuat makanannya sendiri. Contohnya yaitu adik-adik tumbuhan hijau. Contohnya seperti padi ini tadi adik-adik, yaitu bisa membuat makanan sendiri. Nah, adik-adik, tumbuhan hijau ini dia memproduksi makanan dengan bantuan air dan sinar matahari. Nah, ia akan melakukan proses fotosintesis. Halo. Hai. Nah, adik-adik, jumlah produsen di ekosistem ini yaitu tidak bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi adik-adik lebih pada keseimbangan alam dan tidak memakan produsen justru menjadi makanan bagi organisme lainnya. Contohnya tadi adik-adik ini ada belalang. Belalang ini dia memakan Padi ibu. Yang kedua itu adik-adik adalah konsumen. Nah adik-adik, konsumen itu merupakan makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya. Karena dia itu adik-adik tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, oleh karena itu adik-adik, kelangsungan hidup konsumen ini yaitu adik-adik sangat bergantung pada organisme lainnya. Dan adik-adik, konsumen ini dia dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu ada konsumen, yaitu ada konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan juga konsumen final atau konsumen bijak. Nah, jadi adik-adik, yang dimaksud dengan konsumen saja atau konsumen primer di sini itu adik-adik, yaitu merupakan konsumen yang langsung memakan produsen. Apresiasi. Maaf ibu Eci. Pacaran saya. Contohnya itu adik-adik hewan herbivora, yaitu seperti ulat, lalat. Ada lalat. Nah yang kedua itu adik-adik konsumen tingkat 2, yaitu konsumen sekunder. Nah yang dimana yaitu adik-adik konsumen pemakan konsumen tingkat 1, yaitu seperti kacang ini. Yang ketiga itu adik-adik adalah konsumen tersier. Nah, konsumen tersier ini adik-adik yaitu pemakan konsumen tingkat 2. Nah, contohnya itu adik-adik seperti ular, ular itu dia memakan kacang. Yang keempat itu adik-adik adalah konsumen puncak atau konsumen final. Nah, konsumen ini adik-adik dia itu tidak memiliki pemangsa lain, yaitu contohnya itu adik-adik seperti elang. Ini berulang. Gila. Yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Ya, saya baca. Pengaruh atau Pengurai Afri. pengurai atau dekomposer
merupakan organisme terakhir yang mampu mengubah zat organik menjadi aorganik. Tugas pengurai adalah untuk membusukkan tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Bisa jadi pupuk dan kembali ke lingkungannya. Nutrisi yang tersisa dari organisme ini biasa mengukurkan lingkungan dan memenuhi kebutuhan produser, contohnya jamur. Bukan tidak baca ya. Nah, tadi pada bagian pengurai atau distribusi ini, yang merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi anorganik. Contohnya itu dia adalah jamur ya. Iya itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan contoh rantai makanan. Nah, adik-adik, rantai makanan yang pertama itu contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Contohnya itu adik-adik adalah padi. Nah, ini adik-adik. Padi di sini adik-adik dia sebagai produsen dan di sini adik-adik dia sebagai produsen. Yang kedua itu adik-adik ada tikus. Tikus ini adik-adik dia disebut sebagai produsen Konsumen satu ibu. atau disebut konsumen Satu. Yang kedua adik-adik lalu tikus ya, yang ketiga itu adalah ular. Ular ini disebut sebagai konsumen dua. Yang ketiga itu adik-adik adalah burung Elang ibu. burung elang ini dia disebut sebagai konsumen Tersier. atau disebut Helikopter. Nah, yang terakhir ini adik-adik elang ini nantinya dia akan mati dan dia akan ada ular dan dia nanti akan busuk dan akan menjadi jamur. Ini yang disebut tadi decomposer dan akhirnya dia akan kembali lagi dan akan menjadi padi atau bentuk lainnya. Yang kedua itu adik-adik rantai makanan pada ekosistem laut. Oke adik-adik. Jadi rantai makanan pada ekosistem laut itu adik-adik dimulai dari produsen atau yang disebut fitoplankton. Ini. Yang kedua adik-adik lalu dikonsumsi oleh zooplankton. Ini. Setelah itu dia akan menjadi ikan kecil dan selanjutnya menjadi ikan besar dan terakhir menjadi paus. Dan paus ini nanti akan mati. Nah, setelah paus mati tubuhnya itu akan terurai oleh pengurai dan nutrisi dan akhirnya dia kembali ke lingkungannya sehingga fitoplankton ini tadi dia ini dapat tumbuh kembali. Ya ibu. Nah, yang selanjutnya adik-adik rantai makanan selanjutnya ini. Mana dia ibu? Ini dia. Nah, rantai makanan ini adik-adik dimulai dari rumput, belalang, katak, ular dan Jamur ibu. Nah, rantai rumput di sini adik-adik sebagai produsen. Ibu. Nah, produsen ibu. Belalang di sini sebagai Konsumen satu ibu. konsumen satu atau konsumen Dua. Primer. Primer. Ya ibu. Yang ketiga itu adalah Katak. Katak di sini sebagai konsumen sekunder atau disebut konsumen Helikopter. dua. Dan selanjutnya ada ular. Ular di sini sebagai konsumen tersier atau konsumen Tiga ibu. Dan jamur sebagai decomposer atau yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup. Jadi ini merupakan rantai makanan pada makanan ini. Nah, jadi adik-adik rantai makanan ini mulai dari ada rumput, belalang, katak, ular dan Jamur ibu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mengerti? Ya, Ibu. Sudah ibu. Oke, selanjutnya kalian kerja RKPD. Iya, Jamur. tapi sebelum ke RKPD, kalian nyanyi dulu ya. Siap. Yosri ibu. Berdiri semua ya. Asik.
Ya Ibu. Ini ada perminta Bu kecil sulah. Oi, berdiri. Eka sabar deh. Go. Ya. Ini kelompok satunya. Kalau ada yang mengerti bisa tanya. Iya Ibu. Iya, itu Pak. Serius lah katanya. Sudah. Sudah deh. Pokoknya yang kita masak. Kami ini sudah. Sudahkah? Ini kami punya Ibu sudah. Sudah. Sudah kami punya Ibu. Yang dari silakan aku lah ini. Maksud ini cai. Aku beri ya saja. Saya tuh. Yang Baik teman-teman, saya akan membaca yang kelompok kami. Nomor 1 itu peristiwa makan dan minum makankan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup disebut. KLP jawabannya B, ekosistem. Nomor 2, pada gambar di bawah ini yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1 adalah KLP jawabannya B, nomor 2. Nomor 3, organisme yang mengulangi zat atau makhluk hidup yang sudah mati dan hasil penguraiannya dimanfaatkan oleh tumbuhan disebut. Jawabannya C, konsumen. Nomor 4, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut produsen. Jawabannya B. Nomor 5, organisme yang berkedudukan tingkat 3 adalah jawabannya D, ular. Nomor 6, makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, namun hanya memakan makhluk hidup lainnya.
atau memanfaatkan makanan dari produsen? Kalian pilih jawabannya B. Konsumen. Oke. Sekian. Tangan untuk Mas. Nah, oke baik adik-adik, karena kalian sudah mengerti dan sudah mengerjakan KPD-nya dengan baik, maka adik-adik pembelajaran kita hari ini tentang rantai makanan sampai di sini saja. Pulang rumah tolong kalian pelajari baik-baik. Ya, Bu. Nah, baik adik-adik, untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Ferin pimpin kita dalam doa pulang. Maju, Ibu. Ya, memang maju ya. Sopan yang lain. Ambil sikap berdoa. Saya selalu sopan, Ibu. Ibu guru, teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami dan istimewa pada kesempatan ini. Tuhan, sertailah kami dalam perjalanan pulang agar kami tidak terima dalam keadaan selamat. Hingga kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.